bagiku, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Selamat datang, selamat bergabung di kelas PIK Online, pengajaran iman Kristen online bersama dengan saya, Sundoro Tanu Wijaya dari Pelayanan Garam Bali. Mulai malam hari ini kita akan mencoba melihat ya raja-raja di Yehuda ya. Saya akan membahas mengenai profil raja-raja yang ada di Yehuda. Yang seperti kita ketahui bahwa Israel pecah menjadi dua bagian. Ya, Israel pecah menjadi dua bagian, dua kerajaan. Yang atas ini kerajaan utara ada terdiri dari 10 suku. Sedangkan yang bawah itu selatan terdiri dari 2,5 suku. Ya. Nah, yang atas itu ibu kotanya Samaria, atau juga biasanya disebut sebagai Israel sebutannya. Sedangkan yang di selatan itu ibu kotanya Yerusalem, biasa disebut Yehuda, begitu ya, atau Efraim. Nah, kalau saudara membaca di PL, saudara akan menemukan sebutan-sebutan itu. Nah, saya akan membahas beberapa raja-raja di Yehuda. Ayat yang kita ambil atau yang akan kita baca malam hari ini ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 12 dan 2 Tawarik pasal 24. Ya, akan ada 2 tempat. Ada 2 tempat, satunya di 2 Raja-Raja pasal 12, itu ayat 1 sampai ayat 21. LAI juga sudah memberikan judul Yoas Raja Yehuda. Nah, demikian juga dengan Tawarik. Nah, nanti menariknya saudara-saudara, Tawarik, kalau saudara-saudara membaca di Tawarik dan Raja-Raja, itu ada perbedaan saudara ya. Raja-Raja itu mencatat dia ada Raja-Raja Israel dan ada Raja-Raja Yehuda. Ya, ada yang Raja Utara, ada yang Raja Selatan. Tapi kalau saudara lihat di dalam Tawarik, tidak menceritakan raja-raja yang di utara. Jadi Tawarik memang lebih fokus kepada selatan, Yehuda. Dan menariknya lagi adalah Tawarik, dia menceritakan detail. Dia lebih menceritakan detail profilnya itu, sedangkan kalau di raja-raja, itu tidak diceritakan detailnya. Nah, ini tidak berbenturan ya saudara ya, ini tidak berbenturan. Ini yang kita kenal adalah paradoks atau paralel, ya saling melengkapi informasi yang di Raja-Raja maupun di Tawarik, begitu ya. Karena penulisannya dengan tujuannya beda-beda, masing-masing mempunyai tujuannya sehingga melihat dari perspektif yang berbeda. Hal ini sebetulnya biasa ya, hal ini biasa. Saudara-saudara bisa, misalnya kalau di dalam keseharian kita ya, kita bisa melihat contoh-contoh sehari-hari ya, sama aja juga. Saudara bisa melihat di satu berita ya, berita yang sama, tetapi kalau saudara lihat di dalam TV yang satu dan TV yang lain bisa sepertinya berbeda, tapi sebetulnya tidak berbeda secara signifikan, begitu ya. Cara pandangnya berbeda, begitu. Ya, saya kasih contoh lah ya, saya kasih contoh misalnya saudara melihat, saudara kalau ditanya ya presiden mana yang paling bagus gitu ya di Indonesia, akan muncul banyak pendapat bukan? Akan muncul banyak pendapat. Ada yang mengatakan oh eranya Soeharto, Orde Baru bagus, oh enggak dong, Soekarno lebih baik, oh enggak ini siapa Habibie, oh ini Megawati, Gus Dur dan lain sebagainya. Saudara akan mempunyai perspektif yang beda, padahal beritanya mungkin bisa sama. Ya. Jadi itu tidak berbenturan.
Kira-kira seperti itu. Nah, ini latar belakangnya. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami sungguh bersyukur kalau kelas PIK online boleh mulai lagi di tahun 2023. Setelah Tuhan pimpin selama 2022 yang lalu, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Untuk kekuatan, kesehatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga kami boleh mengikuti kelas ini. Tuhan bangunkan pikiran kami, bangunkan iman kami, bangunkan pengharapan dan kasih kami, sehingga kami boleh memiliki pengertian yang utuh, yang mengarah kepada Kristus, mengarah serupa dengan putra-Mu yang tunggal. Tuhan pakai hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan memberkati setiap pergumulan kami masing-masing. Dengar doa sembahyang kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ajak kita membuka Alkitab di dalam dua raja-raja ya, dua raja-raja. Nanti kita akan juga lihat di dalam dua Tawarik. Tetapi saya mengajak saudara melihat di dalam dua raja-raja pasal yang ke-12. Saya mengajak saudara membaca dari ayat yang pertama lebih dulu ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ke-7 zaman Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Nah, ini kalimat ini penting juga ya, saudara-saudara, ingat ini ya. Selama Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas pada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa, menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Nah, saya baca sampai di ayat 5 saja, saudara-saudara. Saya akan berikan penjelasan, gambaran singkat untuk mempersingkat waktu yang kita miliki supaya tidak terlalu panjang di dalam bacaan. Saudara-saudara, Yoas ini adalah raja ke-9, ya, raja ke-9 dari kerajaan Israel Selatan, Yehuda. Dia adalah anak Ahazia, kalau saudara membaca di dalam pasal 11. Nah, kalau saudara lihat di dalam Tawarik pasal 24, ya, saudara bisa membukanya di Tawarik 24. Yoas itu diangkat jadi raja pada waktu masih umur 7 tahun. Dia waktu umur 7 tahun. Pasal 24 itu, 2 Tawarik disebutkan dia umur 7 tahun diangkat jadi raja. Dan saudara-saudara, dia sangat dramatis sekali. Ya, dramatis sekali. Karena waktu masih bayi, dia itu mau dibunuh, ya, keluarganya dibunuh oleh Atalia. Atalia itu siapa? Atalia itu adalah permaisuri, ibu suri. Ya. Atalia adalah anak perempuan Raja Ahab. Masih ingat kan Raja Ahab, saudara, itu di utara, yang terkenal jahatnya dengan istrinya namanya Isabel. Jadi Ahab dan Isabel ini terkenal jahatnya, dan mereka mempunyai anak namanya Atalia. Atalia dikawinkan dengan Raja Ahazia yang ya ini kawin politik lah ya saudara ya, antara utara dan selatan. Dan akhirnya saudara, waktu Ahazia mati, Atalia pegang pemerintahan. Nah, Atalia ini jahatnya seperti orang tuanya Ahab dan Isabel.
maka Atalia membunuh anak-anak daripada Ahazia. Nah, Yoyada, Imam Yoyada ini saudara, menyembunyikan Yoas. Yoas waktu itu masih bayi, disimpan saudara, disembunyikan oleh Imam Yoyada. Disimpan selama 6 tahun di Bait Allah. Ya, jadi selama 6 tahun itu Yoas tinggal di dalam Bait Allah. Dan dia disimpan. Pada waktu umur 7 tahun, sama Imam Yoyada mengadakan kontak dengan tentara, ya, dengan panglima-panglima, dengan pasukan-pasukan. Mereka menskenariokan, akhirnya melantik Yoas menjadi raja. Dan saudara-saudara, dengan kepala-kepala pasukan 100, pasukan tentara penunggu, ya, mereka sepakat mengumumkan Yoas menjadi raja. Dan bukan itu saja, saudara, Atalia dibunuh. Ya, saudara bisa lihat di dalam pasal ya nanti saudara bisa lihat lah ya, di dalam pasal 11 itu ayat 4, ayat 16 itu Atalianya dibunuh. Lalu saudara-saudara, Yoas ini jadi raja pada waktu dia masih muda sekali. Makanya kita memberikan tema, judul awal yang dramatis. Nah, kalau saudara lihat di gambar ini, dia masih kecil ya, dijadikan raja. Dan itu yang memegang mahkotanya adalah Imam Yoyada. Ini gambarannya, saudara ya. Di dalam e-flyer saudara bisa lihat. Jadi saudara-saudara, Yoyada ini sangat muda. Lalu dia memerintah selama 40 tahun. Nah, waktu dia memerintah, saudara-saudara, dia punya inisiatif untuk membangun Bait Suci, dipugar, direnov. Lalu dia kumpulkan orang-orang ahli agama. Nanti saudara akan temukan ini di dalam 2 Tawarik. Ya, tadi sudah baca sedikit. Dia kumpulkan uang untuk merenov Bait Allah. Tetapi yang namanya imam-imam, saudara, dia fokusnya kepada pelayanan, sehingga tidak ahli bangunan. Dia jengkel, kok bangunan nggak selesai-selesai, gitu ya. Lalu dia ambil ahli, dia ambil pimpinan proyeknya gitu, jadi pimpronya, dan dia selesaikan dengan baik. Nah, tetapi saudara-saudara, ada kalimat tadi yang kita belajar tadi, ada kalimat yang muncul, dia hidup benar di hadapan Tuhan selama Imam Yoyada itu masih hidup. Tetapi waktu dia Imam Yoyada ini mati, saudara-saudara, dia hidup tidak benar lagi seperti nenek moyang. Dan saudara nanti membaca ya, di pasal 24 ayat 17 ya, pasal 24 Tawarik ya, Tawarik, 2 Tawarik pasal 24 ayat 17, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Raja ini Yoas mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang fasik, tidak lagi dibimbing oleh Yoyada, karena Yoyadanya mati. Tetapi Tuhan menggerakkan anak Yoyada, yaitu Sakaria. Tetapi apa yang dialami, saudara? Dia tidak mau dengar nasihat Sakaria. Bahkan, ya, dia membunuh anak Yoyada itu, Sakaria. Dia membunuh orang yang pernah menyelamatkan dia, orang tua yang pernah menyelamatkan dia. Ya, dia dengan Yoyada itu sebetulnya masih family, saudara ya. Jadi Yoyada ini masih pamannya. Jadi Sakaria itu anak Yoyada, itu adalah sepupunya. Tetapi dia bunuh, saudara, karena menegur dia. Nah, di bagian akhir hidupnya, saudara ya, waktu dia merasa terancam dengan serangan Syria, ya, dalam pemerintahan Hazael, itu mereka menjarak emas inventaris Bait Suci. Dia, Yoas ini ya, emas-emas yang ada di Bait Suci itu dikirim, dipakai bayaran untuk suap kepada Raja Syria, pada Raja Arab. Padahal itu persembahan kudus yang tidak boleh sebetulnya ditarik dari Bait Suci, karena itu sudah dikuduskan.
Itu saudara bisa lihat di dalam pasal 12, 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 18. Dan akhir daripada hidupnya Yoas ini saudara ya, tidak lama kemudian Yoas dibunuh oleh komplotan perwira yang berusaha menggulingkan dia. Jadi dia dikudeta ya saudara ya. Dikudeta karena membunuh Sakaria, Imam Sakaria, yang juga anak Imam Yoyada. Nah, peranan imam pada zaman itu sangat penting sekali ya saudara ya. Sangat penting. Peranan imam itu memberikan posisi yang bukan cuma sekedar penasehat, tetapi itu ya mewakili Tuhan juga saudara. Maka banyak orang-orang akhirnya marah kepada Yoas dan dikudeta saudara ya, Yoas. Dan nanti kita akan lihat di kemudian minggu-minggu selanjutnya, yaitu anak daripada Yoas itu Amasya. Itu kita akan lihat minggu depan. Nah, saudara-saudara, pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Yoas ini ya, saudara ya? Yang pertama, pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari Yoas? Yang pertama adalah, saudara-saudara, Yoas ini awalnya sangat dramatis sekali. Dia awalnya sangat dramatis. Dia keluarganya mau dibunuh, tetapi diselamatkan oleh Yoyada, ya. Dan dia disimpan di Bait Allah selama 6 tahun. Ini sebuah awal yang dramatis sekali, saudara ya. Sangat-sangat dramatis. Dia penuh ancaman, tetapi karena anugerah Tuhan, ya, dia mendapat pertolongan. Nah, ini awal yang dramatis dengan campur tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tahukah bahwa awal kehidupan kita itu kan juga merupakan hal yang sangat luar biasa. Bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu menenun bagian-bagian dalam hidup kita. Sejak di dalam kandungan ibu. Kejadian kita itu begitu ajaib, bukan? Setiap manusia itu mempunyai satu keajaiban. Tuhan itu begitu ajaib, begitu agung, begitu luar biasa. Ya, menciptakan manusia itu dengan mata 2 di depan, hidung di sini, mulut, telinga. Ini sudah perfect sekali, saudara. Sudah sempurna sekali dengan alis di sini, begitu ya. Saya beberapa kali kan pernah memberikan contoh ya. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya Tuhan nggak taruh mata satu di depan, mata satu di belakang? Kan enak ya, kita nggak usah pakai kaca spion gitu ya. Kita langsung aja naik motor ya, nggak usah noleh ke belakang, kan enak gitu ya. Kita nggak bisa dikerjain orang dari belakang, nggak bisa di-prank dan lain sebagainya, karena ada mata satu, mata ya, memang enak, tetapi saudara-saudara, Tuhan punya cara sendiri, punya rencana sendiri, dan estetikanya jauh lebih indah gitu ya. Mata kita di depan ya, estetikanya kan jelek sekali kalau mata satu di depan, satu di belakang gitu ya. Saudara, itu adalah satu hal yang ajaib, hal-hal yang sangat indah, sangat-sangat agung, sangat-sangat dramatis. Saudara sadar tidak? Sadarkah saudara bahwa awal kehidupan rumah tangga setiap orang itu sangat dramatis sekali kan, suap-suapan, saling gandengan tangan, saling mengikrarkan janji begitu ya, saling puji memuji gitu ya, seperti nenek moyang kita gitu loh, kalau tulang dari tulangku, daging dari dagingku begitu kan. Itu campur tangan Tuhan luar biasa ya, memimpin seluruh rangkaian acara prosesi pernikahan. Oh, kita dengan wow, dengan mega, dengan cantik, penuh tawa, penuh senyum, ya. Sampai biasanya dijulukin raja dan ratu hari itu, begitu ya. Semuanya serba romantis, semuanya serba manis. Awal kehidupan rumah tangga kita bukankah seperti itu juga? Saudara ingat nggak awal saudara menerima kabar pertama kalinya diterima di universitas ya. Saudara diterima di universitas ini, saudara diterima di tempat kerja ini, di tempat perusahaan yang terkenal. Saudara penuh gairah, penuh semangat, penuh tantangan gitu, dan rasa percaya diri yang tinggi sekali. Saudara masih ingat kan waktu saudara pertama kali punya anak, melahirkan anak pertama,
Itu penuh sukacita, penuh bangga, penuh haru. Semuanya dramatis. Saudara masih ingat nggak waktu pertama saudara terima Tuhan Yesus? Waktu saudara dibaptis, waktu saudara disidi, waktu saudara pertama kali mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu betapa indah. Doa itu kuat, baca Alkitab itu kuat, gitu ya. Penuh sukacita hati kita. Nah, ini gambaran daripada hidup Yoas juga, saudara. Mulainya indah. Campur tangan Tuhan dan pembinaan Imam Yoyada itu luar biasa, membuat dia menjadi seorang raja yang baik. Dia menjadi raja yang benar dikatakan. Hanya sayang ya saudara, sayang ya. Hanya di permulaan saja. Hanya di awal-awal saja. Maka dari sini kita belajar ya saudara, permulaan yang baik itu tidak tentu ya, menjamin bahwa hal-hal itu akan berlangsung sampai akhir everlasting. Memang awal yang baik itu penting, awal yang benar itu penting, tetapi tidak bisa menjamin juga, tidak bisa menjamin. Nah kalau begitu saudara, kalau permulaan yang baik saja tidak jamin, bagaimana ya? Sudahlah kalau gitu kita nggak usahlah awal yang baik-baik lah, lebih kacau lagi saudara, lebih kacau lagi. Ya, orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dengan tangan Allah yang kuat, penuh keajaiban. Tapi saudara lihat ya, saudara baca ya, mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara, setiap kita bisa berubah ya, manusia itu bisa berubah. Saudara dan saya bisa berubah. Saudara bisa berubah jadi baik, atau saudara bisa jadi berubah buruk. Saudara bisa dari baik menjadi buruk, atau saudara dari awalnya buruk menjadi baik, itu bisa. Maka kita juga tidak boleh terlalu judgmental, kita menjadi prejudis begitu ya. Lalu menganggap semua orang itu terus sama dan tidak bisa berubah. Tidak, saudara bisa berubah. Keadaan kondisi kita itu bisa berubah, perekonomian kita bisa berubah, fisik kita berubah, lingkungan kita pun bisa berubah. Maka di mana kita menaruh pengharapan hidup kita? Apa yang saudara mau harapkan? Saudara mau menaruh di dalam karya saudara, karir saudara, bisa berubah loh. Saudara menaruh di dalam tabungan saudara, bisa berubah. Mari kita tidak terlalu bergirang dengan permulaan. Mari kita tidak terlalu euforia dengan awal, tapi terus fokus dengan panggilan surgawi yang memimpin kita pada hidup. Panggilan surgawi itu yang membuat kita terus bergairah. Panggilan hidup kita yang Tuhan nyatakan itu yang membuat kita akhirnya terus berapi-api kepada Tuhan. Nah ini pelajaran bagi saudara dan saya ya. Memang awal harus baik, awal harus bagus, tetapi sekali lagi saudara dan saya mintalah anugerah untuk terus mengingat bagaimana campur tangan Tuhan dari awal yang begitu ajaib. Apakah itu di dalam kehidupan saudara, kelahiran saudara, rumah tangga saudara, pelayanan saudara, kerja saudara, apa saja lah. Mintalah anugerah dulu. Mintalah Tuhan terus memimpin. Mintalah Tuhan terus memelihara. Dengan demikian kita terus berpegang kepada yang tidak berubah itu. Kalau saudara taruh pengharapan saudara kepada uang saudara, kepada fisik saudara, kepada karir saudara, kepada bisa berubah, saudara. Bisa berubah dan saudara akan kecewa dan akan berubah. Yoas ini awalnya sangat dramatis. Saudara. Nanti kita akan lihat ya. Akhirnya sangat-sangat menyedihkan. Akhirnya sangat memprihatinkan. Maka kita masuk di dalam poin yang kedua ya. Poin yang kedua. Jadi Yoas ini menjadi raja dan memerintah selama 40 tahun saudara ya. Tetapi kalau selama 40 tahun ini kalau kita lihat, saudara lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 24 ya. Itu ada 2 fase saudara. Fase yang pertama adalah saat dia di bawah bimbingan Imam Yoyada, dia hidup takut akan Tuhan, dia hidup dengan benar,
Fase yang kedua adalah saat dia memilih meninggalkan jalan Tuhan sesudah kematian Yoyada. Kita lihat di dalam 2 Tawarik ya, pasal 24 ayat 2 ya. Ayat 2 pasal 24 2 Tawarik, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ini catatan, ini fase pertama. Tapi fase yang kedua itu ayat 17. Saudara-saudara, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka. Lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Nah, ini saudara, fase yang kedua. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya, di dalam awal-awalnya, saudara, dia malah berinisiatif ya. Yoas itu sangat berinisiatif membangun atau merenov bait suci, rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia dulu pernah tinggal di situ. Dan perlengkapannya. Maka Yoas itu mengingatkan Yoyada, imam itu bahwa ini ada di hukum Musa loh, ada di Taurat, bahwa perlu mengumpulkan persembahan, perlu mengumpulkan pajak bagi umat untuk rumah Tuhan. Lalu raja memimpin pekerjaan itu, dia mengelola, mengatur, menyalurkan dana dan menunjuk tukang, lalu itu peribadahan bisa berjalan lancar tanpa henti sepanjang umur Yoyada. Saudara-saudara, ini kadang-kadang ya sering ya di dalam pelayanan kita juga perlu ya membentuk ya panitia pembangunan begitu ya, karena biasanya hamba-hamba Tuhan itu lebih fokus kepada pelayanan firman, sehingga kadang-kadang kalau dia merangkap begini tidak efektif, tidak bisa fokus. Tetapi saudara-saudara, akhirnya Raja Yoas mengambil alih Pinpro itu, dan dia mengelola dengan baik. Ini satu hal yang baik. Ini fase yang pertama, saudara. Dia sangat baik. Tetapi masuk di dalam fase yang kedua, Yoas itu berubah drastis. Ia lupa diri. Karena terbuai oleh saran-saran pemimpin Yehuda untuk kembali kepada penyembahan berhala. Bahkan Yoas itu berani membunuh Zakaria, anak Imam Yoyada tadi. Ditegur oleh Zakaria, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia malah marah. Dia bunuh itu Zakaria, dirajam batu. Dia lupa loh, padahal dulu itu bapaknya Yoyada itu yang membesarkan dia. Dia lupa bahwa Yoyada itu yang menyimpan dia dari ancaman Atalia tadi. Diselamatkan pada waktu dia masih bayi. Nah, saudara-saudara ya, Alkitab mengajarkan apa yang dunia kenal sebagai achievement, prestasi, pencapaian-pencapaian, itu tidak tentu menjadi jaminan kerohanian seseorang. Kemakmuran itu tidak menjadi jaminan bahwa saudara itu spiritualitasnya baik. Belum tentu. Kita belajar dari sini. Ya, si siapa Yoas ini, saudara, dia dibimbing oleh Yoyada. Dia diselamatkan oleh Yoyada. Dia tinggal di rumah Allah. Loh. Tapi dia juga mempunyai achievement Yoas ini. Dia bisa mengelola, tetapi akhirnya bisa berubah. Maka saudara dan saya belajar di sini ya. Dari Raja Yoas ini, pencapaian itu saudara jangan puas dan berhenti. Tapi saudara juga harus memikirkan pertahanan seseorang sampai akhir. Yang kita kenal dalam bahasa Alkitab itu adalah kesetiaan. Achievement itu satu hal, tetapi kesetiaan itu satu hal lain. Pencapaian achievement itu satu hal. Prestasi itu bagus. Kemakmuran itu baik. Kekayaan itu baik. Tetapi pertahanan, saudara-saudara, jangan dilupakan. Setia sampai akhir itu jangan dilupakan. Kalau saudara lihat di dalam ajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21. Tuhan juga memberikan perumpamaan dan dikatakan di situ, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan
turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada pekerjaan baik, ada prestasi, ada kelimpahan, ada keberkatan, ada kemakmuran, itu baik. Tapi saudara jangan lupa, untuk tetap setia itu, saudara dan saya harus pikirkan itu, renungkan baik-baik. Dan saudara juga harus kerjakan. Untuk tetap setia, tidak berubah. Ya. Di dalam Wahyu, saudara, di dalam Wahyu, pasal 2 ayat 10 ada nasihat, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Berapa banyak ya orang yang dulu waktu belum menikah setia dengan Tuhan, tapi setelah menikah sudah tidak pelayanan, bahkan tidak ke gereja. Dulu waktu masih bujang, jomblo, aktif sekali. Dulu waktu masih belum punya anak, aktif sekali. Ambil banyak pelayanan. Dulu waktu masih pengangguran, ambil banyak bagian. Tetapi setelah menikah, setelah punya anak, alasannya sibuk, capek. Anak ada PR lah, anak ujian lah, antar anak ini les lah, dan sebagainya. Alasannya terlalu banyak. Terlalu banyak. Minggu kemarin saya di gereja, saya selalu mengkhotbahkan ini juga. Kita terlalu banyak membangun alasan-alasan itu. Oh, saya ini loh baru beli ladang, saya belum lihat. Saya baru beli 5 pasang lembu, saya belum coba. Lalu ada alasan lagi, saya baru menikah. Berubah. Ya. Barusan ini saya mengkonselingin ada 2 pemuda, saudara, yang akan menikah. Yang satu tidak mau jadi Kristen, tapi yang perempuan sudah Kristen, saudara. Lalu, ya, saudara, ya berargumentasi satu dengan yang lain. Saya mengatakan, ya, wow, kalian bereskan dulu. Tetapi yang saya sangat mau ingatkan adalah manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah. Ada orang yang dulunya dia nggak Kristen, akhirnya menikah jadi Kristen, tapi dia akhirnya jatuhnya lebih aktif daripada istrinya yang dulu mengajak jadi Kristen. Atau sebaliknya gitu ya, suaminya dulu yang ngajak istrinya jadi Kristen, karena dia non-Kristen gitu, lalu istrinya sudah Kristen, istrinya lebih aktif dari dia. Itu cukup banyak ya, saya tahu. Cukup banyak. Mungkin ada di antara saudara malam hari ini juga, saya tidak tahu. Mungkin ada di antara saudara juga ya, waktu muda giat pelayanan banyak hal, tetapi setelah sekarang saudara, saya tidak tahu pelayananmu bagaimana. Biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita. Ini menjadi satu pelajaran buat setiap kita. Jangan sampai kita itu akhirnya dibuang oleh Tuhan ya, karena kita berubah tidak setia, tidak ada pertahanan, karena kita rasa, oh ya saya sudah nyumbang ini, saya sudah pelayanan ini, saya ambil bagian ini, saya sudah. Hati-hati saudara. Inilah yang terjadi, yang kita bisa ambil dari Yoas. Ya. Apa yang membuat kita tidak setia? Alkitab mengatakan yaitu persahabatan dengan dunia. Seperti Yoas, dia bersahabat dengan raja-raja, dan dia bersahabat bukan lagi dengan imam, tapi orang-orang sekuler, orang-orang petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, ya. Persahabatan dengan dunia. Mari kita lihat di dalam Yakobus ya, 4, Yakobus 4, saudara, saya akan bacakan bagi saudara, Yakobus 4, ya. Yakobus pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang keempat, saudara. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara-saudara, kenapa kita tidak setia? Karena kita mulai kompromi, mulai kita bersahabat dengan dunia ini. Dengan keinginan mata, keinginan daging, ya, keangkuhan hidup. Akhirnya saudara menjadi musuhnya Allah. Mari kita tidak tertipu ya, apalagi terbius dengan pencapaian. Saudara, berprestasi itu bagus dan perlu, tetapi jangan menjadi itu jerat.
Bagaimana akhirnya itu penting. Bagaimana akhirnya. Kekuasaan memiliki daya tarik ya untuk mengubah perilaku seseorang. Kekuasaan, Yoas. Tanpa pembimbing yang kompeten, kebaikan kita bisa berubah seketika. Nah, di sini ada salah satu ibu yang dia menyelesaikan S2-nya di dalam bidang konseling. Ya, saudara. Saya sedang berencana untuk nanti membicarakan untuk bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam konseling. Ya, hari Sabtu kemarin saya mengikuti satu webinar, saudara, dan saya tertampar ya. Saya harus bertobat gitu ya. Saya harus bertobat begitu. Karena apa? Banyak pendeta tidak belajar mengenai konseling. Dia pikir konseling itu gampang. Nah, dia memberikan perumpamaan, ya, saudara. Itu Pak Julianto Simanjuntak memberikan perumpamaan yang sangat menemplak saya, begitu ya. Sangat menemplak saya. Sayang sekali ya, saudara ya. Seminar-seminarnya Pak Julianto sangat banyak di Bali. Waktu itu saya sekali lagi karena terima nasihat yang salah ya. Sehingga saya jarang ikutin seminarnya. Padahal dia sangat baik sekali. Kemarin saya sangat tertempak, sangat diberkati. Saya bertobat, saudara. Dia mengatakan konseling ini adalah menghadirkan salib di dalam konseling. Selama ini saya menerima nasihat-nasihat yang salah ya. Konseling itu humanis gitu ya, itu tidak biblical gitu ya, terlalu humanistik dan lain sebagainya. Sehingga saya akhirnya menutup diri. Tapi kemarin waktu saya dengar itu, waduh betul juga. Andai kata ya saudara-saudara ya, saudara datang kepada saya, Sundoro, saya ini kenapa ya jantung saya kok begini ya? Saya akan jawab loh ya, saya tidak tahu, saya bukan ahli jantung ya, pergilah ke jantung sana, dokter jantung sana, ahli jantung sana. Banyak hamba Tuhan saudara ya, dia tidak ahli konselor, dia bukan konselor, ya, tidak mempelajari konseling gitu. Tetapi berani mengkonselingi jemaat Tuhan gitu. Itu keberanian yang luar biasa. Itu yang saya juga lakukan. Saya akhirnya iya saya salah. Nah ini kenapa ada rekan saya, ada teman saya yang sebagai konselor, kenapa saya tidak libatkan? Kenapa saya tidak gandeng? Gereja harusnya mengakomodir ini, gereja harusnya mengerjakan ini. Gitu. Nah saya ada jadwal konseling saudara-saudara. Wih iya memang saya rasakan itu jadwal konseling saya padat ya. Saya harus persiapkan khotbah, saya harus ketemuin ini, saya harus kerjakan yang lain. Wih itu susah sekali. Nah terakhir saya mengkonselingin orang saudara. Karena saya ada jadwal pelayanan, akhirnya saya cut. Sorry ya, saya harus putus ya. Tetapi setelah meninggalkan konseling itu saudara, saya merasa bersalah sekali. Waduh, saya kok menutup hati begitu ya. Sampai akhirnya hari Sabtu kemarin saya sangat diberkati. Saya pikir wah ini saya harus berubah, harus tak boleh sama. Nah, jangan merasa saudara, oh saya mengerti firman lalu, oh saya bisa semua. Enggak. Dan parahnya saudara ya, ada banyak pendeta itu yang depresi. Banyak hamba Tuhan itu yang stres. Banyak hamba Tuhan yang bermasalah. Tetapi ya mereka karena gengsi, karena status itu mereka akhirnya menutup diri. Hati-hati saudara, prestasi kekuasaan ini justru membutakan saudara. Kita perlu pembimbing yang kompeten, kita perlu rekan-rekan yang memang Tuhan pakai di bidangnya itu. Sehingga itu bisa mengarahkan, itu bisa menjadi defense, ya, pertahanan bagi kita. Itu bisa membuat kita juga bisa lebih setia dengan panggilan kita. Salah satu ciri orang yang mau dididik adalah rendah hati, belajar mengkoreksi diri, mendengar saran maupun kritikan dari orang lain. Saya berdiskusi banyak dengan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan, saya mengatakan kepada mereka, dan yuk kita belajar dari senior-senior kita. Banyak hamba Tuhan yang senior-senior itu susah dikritik, susah ditegur, dan tidak ada yang berani menegur. Kalaupun ditegur, ada selalu mengatakan, kamu itu siapa? Kamu baru pelayanan sekian tahun. Saya ini loh sudah 30 tahun. Saya ini loh pelayanan sudah sekian tahun. Kamu itu loh siapa? Saudara-saudara, itu membuat mereka akhirnya seperti Tuhan. Acting like God. Sehingga kita yang muda-muda tidak pernah didengar. Tetapi kalau yang tua-tua ngomong itu seperti suara Tuhan yang harus dikerjakan. Nah, ini juga menjadi satu bahaya sendiri.
Karena itu kita perlu tuntunan Tuhan, agar kita menjadi murid Yesus yang sejati. Amsal mengajarkan begitu banyak nasihat tentang kita ya. Tidak menolak didikan. Jangan menolak didikan. Karena justru itu akan merugikan dan menghancurkan saudara dan saya. Itu menghancurkan diri kita. Teruslah minta kerendahan hati untuk dididik. Yang kadang datang lewat teguran-teguran dari orang-orang yang Tuhan kirimkan. Nah itu pertahanan saudara-saudara. Itu membuat saudara dan saya bisa setia. Pertahanan apakah yang mampu membawa kita tetap setia? Saya ajak saudara lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Teruslah belajar peka, saudara-saudara, dengan didikan Tuhan. Dan Tuhan mendidik kita dengan banyak hal, bisa lewat orang lain, bisa lewat kesulitan-kesulitan kita, bisa lewat orang-orang dekat kita. Kita belajarlah, melihat, belajar peka, belajar peka. Supaya prestasi kita tidak membutakan kita. Prestasi kita tidak menjebak kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kita juga jangan puas dengan lingkungan yang gerejawi, saudara. Lingkungan yang gerejawi. Seperti Yoas. Yoas ini diselamatkan oleh Yoyada waktu dia masih bayi, lalu dia dibesarkan di bait Tuhan. Lingkungannya di bait Tuhan, disembunyikan di bait Tuhan, di rumah Allah. Sangat gerejawi, saudara. Lingkungannya gerejawi. Tetapi dia rupanya gampang juga berubah. Karena apa? Spiritualitasnya tidak terbangun. Saudara dan saya perlu membangun spiritualitas ya. Kalau enggak, saudara hanya membangun moralis-moralis saja yang munafik. Saudara dan saya jangan juga happy kalau anak-anak kita ada di lingkungan gereja. Itu which is good. It's nothing wrong with that. Ya. Saudara jangan happy dengan, saya dengarnya lagu-lagu gerejawi, itu hanya situasi gerejawi saja. Tetapi saudara dan saya harus membangun spiritualitas. Apa artinya? Membangun relasi dengan Tuhan. Lingkungan tentu mendukung. Lingkungan itu sangat berperan, betul. Dalam pembentukan karakter kita. Itu gak salah, tetapi spiritualitas kita itu membangun relasi kita dengan Tuhan. Nah inilah yang membuat saudara menjadi defense, bertahan ya, mampu bertahan. Inilah yang membuat saudara mampu setia. Inilah yang harus kita perhatikan. Yoas melakukan apa yang benar seumur hidupnya. Siapa? Yoyada, Imam Yoyada. Selama Imam Yoyada mengajar dia hidup setia. Tetapi setelah kematiannya, dia kembali melakukan hal yang jahat. Berarti dia tidak ada relasi sendiri dengan Tuhan. Spiritualitasnya tidak terbangun. Yoas itu melakukan perbaikan rumah Tuhan. Melakukan renovasi. Tetapi dia juga merajam Zakaria, anak Yoyada, yang notabene sepupunya sendiri. Mari saudara ya, jangan puas dengan kegiatan. Jangan puas dengan aktivitas. Jangan puas dengan lingkungan. Yang sifatnya gerejawi, itu baik ya, tetapi saudara jangan berhenti di sini. Karena itu membuat kita bisa tidak setia, bisa kita berubah, tidak ada pertahanan. Kita bisa mudah kecewa, ya, membuat kita bisa berubah setia. Saya dulu saudara-saudara waktu masih SMP ya, pertama kali mengenal Tuhan Yesus, setelah saya kenal Tuhan Yesus, saya lahir baru, saudara-saudara, tiap hari saya di gereja. Hidup saya tiap hari di gereja. Pulang sekolah itu bahkan nggak pulang ke rumah, tapi langsung ke gereja. Sampai orang tua saya marah, kamu dimakanin gereja, karena kamu hidup di gereja saja. Tetapi akhirnya saudara, saya kecewa dengan gereja. Saya kecewa dengan gereja. Saya marah dengan gereja. Saya kecewa dengan hamba Tuhan. Saya marah dengan orang Kristen, dan lain sebagainya. Lalu saya putus, sama sekali nggak ke gereja, dengan kecewa. Beberapa tahun yang lalu saya juga begitu, saudara. Aktif, saudara, penginjilan, humas, melakukan, banyak saudara-saudara, pelayanan siswa, penginjilan, KKR, di mana-mana. Tapi akhirnya kecewa juga, saudara, kecewa.
Nah, kalau saudara membangun itu ya, saudara ya, saudara puas di situ, saudara akan hitung-hitung jasa. Saya sudah pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini. Saudara akan menghitung jasa. Itu bahaya. Tetapi saudara, mari kita membangun spiritualitas. Sehingga kalaupun saudara dikecewakan, saudara akan dihibur oleh Tuhan. Karena saudara memandang kepada Tuhan. Kalaupun saudara disalah mengerti, dianggap salah, saudara akan tetap memandang Tuhan. Karena saudara mempunyai relasi. Dan ini penting. Ini penting sekali. Maka bagian yang terakhir yang kita bisa bahas malam hari ini ya saudara ya. Bagian yang terakhir yang keempat adalah pengetahuan dan pengalaman hidup beriman dengan Tuhan itu sendiri yang paling kunci. Saudara harus bergumul sendiri dengan Tuhan. Manusia bisa mengecewakan saudara. Istri saudara bisa, suami saudara bisa mengecewakan, anak saudara, orang tua saudara, sahabat saudara bisa mengecewakan, pendetamu termasuk saya bisa mengecewakan saudara, gereja bisa mengecewakan saudara. Tetapi kalau saudara bergumul sendiri dengan Tuhan, saudara akan melihat pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan imanmu tidak akan kalah, tidak akan goncang. Yoas itu sempat hidup dalam lingkungan bait Tuhan. Di bawah pimpinan bimbingan seorang imam yang besar. Dia dilantik juga. Bahkan dia mengingat hukum-hukumnya Musa. Tetapi sayangnya ya saudara, itu hanya pengetahuan kognitif, bukan pengalaman hidup beriman dengan Tuhan secara personal. Saya menemukan banyak ya saudara ya, banyak orang-orang seperti ini. Dia punya iman, iya punya iman, tapi imannya hanya sebatas dari kepala saja, kepala. Kognitif saja, dia tidak ada pengalaman sendiri langsung dengan Tuhan. Tetapi saya juga menemukan ada banyak orang Kristen yang punya imannya itu banyak pengalamannya. Banyak pengalaman, tapi tidak ada dasar yang kuat. Tidak ada pemahaman yang kuat. Sehingga akhirnya ini menjadi pendulum ya saudara. Yang satu itu karena pengetahuannya kuat tapi tidak punya pengalaman. Akhirnya jadi dia tidak sadar bahwa otaknya itu menjadi Tuhan. Sehingga ketika ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat, dia mengatakan, tidak masuk akal, tidak mungkin lah, oh tidak bisa begitu, tidak harusnya begitu. Dia lebih menekankan kepalanya. Sebaliknya saudara, saya melihat ada orang-orang Kristen, itu pengalaman imannya luar biasa. Pengalaman bergumul dengan Tuhan luar biasa. Tapi dia tidak punya dasar doktrin yang cukup kuat. Sehingga akhirnya saudara, dia juga terjebak dengan pengalamannya itu. Pengalamannya menjadi doktrinnya. Pengalamannya itu menjadi Tuhan. Nah ini saudara dan saya harus imbang ya. Harus bergumul sendiri dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Saudara harus minta terus Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kita. Pengetahuan akan Tuhan itu mempengaruhi pengenalan kita akan Tuhan. Namun harus meningkat sampai tahap yang saudara gak cuma tahu saja, tapi saudara mengalami sendiri. Sebaliknya pengalaman itu akan harus memiliki dasar pengetahuan kita akan Tuhan. Sehingga pengalaman kita tidak juga menjebak, sehingga orang lain tidak harus sama dengan kita. Cara Tuhan memanggil itu orang masing-masing beda-beda. Cara Tuhan menyelesaikan masalah orang itu juga beda-beda. Jadi saudara dari sini ya kita belajar. Kadang-kadang saya mengkonselingin orang atau membimbing orang atau saya mengatakan kamu berdoa baik-baik. Kamu berdoa baik-baik. Minta Tuhan pimpin. Kamu minta Tuhan nyatakan kepada kamu. Tapi prinsipnya seperti ini. A, B, C, D. Ini prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Kamu gumulin sendiri. Nah ini saudara. Supaya tidak liar. Yoas ini lebih mendengarkan orang-orang yang di sekitarnya, saudara, yang tidak rohani, sayang. Ya itu tadi, karena dia pengetahuannya tidak ada pengalaman, dia kurang pengalaman, sehingga dia dengarkan omongannya orang. Ya. Pasal 24 ya, saudara, 2 Tawarik, pasal 24, 2 Tawarik ayat 25 ya, saudara. Akhirnya apa? Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan, ini bicara mengenai siapa?
Dia perang dengan orang Aram, saudara. Dia akhirnya kalah, lalu pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu. Lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di perkuburan raja-raja. Tragis. Endingnya tragis. Bahkan dia tidak dikuburkan di dalam kuburan para raja. Yoas tidak diingat, tidak mendapat respek. Bukankah awalnya tadi sangat bagus? Bukankah awalnya tadi sangat dramatis? Bukankah tadi dia hidup juga di tengah-tengah atau di lingkungan bait Allah? Bukankah dia juga melakukan renovasi bait Tuhan? Bukankah lingkungannya sangat gerejawi? Bukankah dia sangat berprestasi? 40 tahun loh memerintah. 7 tahun sudah jadi raja. Coba, 7 tahun loh saudara-saudara, dia jadi raja. Tapi endingnya tragis. Tragis. Yoas, awal yang dramatis, berakhir tragis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana Yoas dengan Yesus Kristus? Next, Pak. Dan saudara perhatikan ya, kalau saudara bandingkan Yoas dengan Yesus Kristus, saudara, jika bayi Yoas itu mengalami ancaman pembunuhan yang dramatis dari Ratu Atalia, dan dengan campur tangan Tuhan, dia diselamatkan. Saudara masih ingat kan, kita baru merayakan Natal, bayi Yesus juga mengalami ancaman pembunuhan dari Raja Herodes. Dan akhirnya malaikat memperingatkan, dan Yusuf bawa untuk lari ke Mesir. Tangan Tuhan pula yang menyelamatkan, dan Tuhan memimpin. Sangat dramatis, terus. Bayi-bayi itu dibunuh oleh Herodes. Mereka yang umur 2 tahun, sejarawan Josephus mencatat kira-kira ada 3.000 bayi. 3.000 bayi dibantai oleh Herodes. Herodes menjadi paranoid. Raja yang paranoid, dia bunuh karena tidak boleh ada raja. Bahkan Herodes membunuh 3 anaknya. Antipater, Alexander, dan Aristobulus. karena dia menjadi raja yang sangat paranoid. Tapi Yesus itu Tuhan pimpin. Dan Tuhan pelihara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika Yoas hidup tersembunyi di dalam bait Tuhan selama 7 tahun, Yesus setelah balik dari Mesir, dia tumbuh besar di kota Nazaret. Kota Nazaret adalah kota yang kecil, kota yang desa, tidak dianggap, tidak termasuk dalam perhitungan. Itu sebabnya, saudara, pada waktu salah satu muridnya ditanya, itu loh ada orang nabi dari Nazaret, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara bisa lihat itu di ayatnya Yohanes 1. Ya. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Karena nggak ada di dalam Alkitab. Nah, nggak ada. Yesus ada di sana, dan dia tumbuh kembang di sana. Jika Yoas melakukan pencapaian, tapi dia berubah setia. Dia sudah prestasi, dia menjadi raja. Akhirnya dia berubah setia. Yesus, lihatlah Yesus. Telah banyak melakukan banyak mujizat. Yang buta disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Saudara, perbuatan ajaib dia lakukan, tapi dia tetap setia sampai mati di atas kayu salib. Kristus tidak berubah, dia tetap setia sampai mati di atas kayu salib. Dan karena kesetiaannya itulah dia diberikan nama di atas segala nama. Dan karena kesetiaan itulah Bapa mengangkat dia. Karena kesetiaannya itulah Tuhan memberikan penghakiman kepada dia. Karena kesetiaannya itulah segala kuasa di bumi, di surga diberikan kepada dia. Karena kesetiaannya itulah segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa dia Tuhan.
Jika Yoas, saudara-saudara, melakukan ada di dalam lingkungan bait Tuhan, tapi tidak memiliki relasi personal dengan Tuhan, tidak memberikan spiritualitas yang sehat, perhatikan kehidupan spiritualitas Yesus. Saat dia inkarnasi, dia berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya. Dia meninggalkan keramaian, dia meninggalkan orang banyak, berdoa kepada Bapaknya. Kapan saudara terakhir berdoa semalam-malaman? Kapan terakhir saudara berdoa kepada Bapa kita di surga itu? Saudara-saudara, lihatlah Yesus. Belajarlah dari Yesus. Inilah pertahanannya. Pada waktu dia sampai rasa aku mau mati. Kalau boleh loh cawan ini lalu. Dia terus berdoa kepada Bapa. Dia terus bergumul membangun relasinya kepada Bapa. Sampai dia teriakan terakhir, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia tetap setia. Dia sedang memikul dosamu dan dosaku, pemberontakanmu. Tetapi dia terus pegang kesetiaan. Dia terus bergumul sendiri dengan Bapaknya. Dia terus membangun relasi dengan Tuhan. Jika Yoas berawal dramatis, berakhir tragis. Dia mati di tangan pegawainya sendiri. Tidak dikubur dalam pekuburan raja. Demikian juga dengan Yesus. Sepanjang hidupnya sangat dramatis. Sangat spektakuler. Dia menyembuhkan banyak orang. Dia mati di tangan umatnya sendiri. Dia dikubur milik kuburan orang lain. Dia mati di luar kota. Di luar pintu gerbang. Berakhir sangat tragis. Dia tidak bersalah, tapi disalibkan. Semua ini adalah karena engkau dan aku. Semua ini adalah karena kasih-Nya. Semua ini adalah karena cintanya kepada aku. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, izinkan saya menutup dan bertanya dengan pertanyaan reflektif. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan pengetahuan kita? Bagaimana dengan rumah tangga kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan tidak membuang kita. Kiranya kita terus makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Makin hari makin seperti Kristus. Tahun 2022 sudah kita lewat. Kita sedang menginjakkan kaki di 23. Ada sebagian orang, saudara-saudara, tidak bisa menginjakkan kakinya di tahun 23 ini. Saudara-saudara, mari kita dalam 23 ini membangun satu relasi spiritualitas kita dengan Bapa di surga, di dalam Kristus. Dengan makin hari makin berkenan. Makin hari orang melihat kita, makin melihat Kristus, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita, mari kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami sekali lagi diberi kesempatan untuk melihat satu sosok Yoas, Raja Yehuda. Kiranya Tuhan menolong agar kami melihat kepada Raja di atas segala Raja, yaitu Kristus Yesus. Ketika kami melihat Raja-Raja, kami akan kecewa. Ketika kami melihat orang-orang tertentu, kami akan kecewa. Ketika kami melihat diri sendiri, kami juga kecewa. Tetapi ketika kami melihat Kristus, kami akan bersyukur dan kagum. Bagaimana Engkau memelihara, menyertai, melindungi, memimpinkan. Tuhan, tolonglah kami yang tidak setia ini. Tuhan, tolonglah kami yang kurang setia.
memberkati perenungan kami selanjutnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau sampaikan minggu depan kita akan melihat Amasya ya, Raja Amasya ya, tergelincir dan hancur binasa. Ya, ini satu raja lagi di Yehuda. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan melihat sosok beberapa raja-raja, sehingga saudara dan saya melihat bagaimana orang-orang ini mengecewakan hati Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita tidak bisa lihat mereka kecuali kepada Raja kita, Yesus Kristus. Oke, ini minggu depan. Harap besok minggu depan saudara juga masih bisa hadir dan saudara ikut belajar lebih jauh. Yang berikutnya saudara-saudara saya sampaikan adalah mengenai kesempatan untuk berbagian, saudara ya. Kalau saudara ingin berbagian, kami akan terus membagikan Alkitab. Saya sudah membagikan Alkitab kepada cukup banyak ya, di Sumba, di Bali, dan ini masih ada perintisan jemaat yang baru di Mengwi, saudara ya. Mereka sedang membutuhkan ada 15 Alkitab. Saya sudah ada 5 Alkitab, masih ada perlu lagi. Nah, saudara-saudara kalau mau berbagian, saudara bisa hubungin saya, nanti saya akan kasih nomor rekening. Tetapi kalau saudara yang sudah punya nomor rekening kami, tolong tambahkan angka 1 di bagian belakang nominalnya, sehingga kita tahu bahwa itu untuk Alkitab. Kita ada pos-pos pengaturan dana sehingga tidak rancu dengan operasional. Ya. Jadi saudara bisa kirim pesannya Alkitab, gitu. Kita akan tahu dana itu untuk Alkitab. Kami juga memberikan sepeda motor support hamba Tuhan yang di daerah-daerah di pedalaman. Baru 2 sepeda motor yang sudah kita beli di tahun 22 kemarin. 1 di Buntok di Kalimantan Tengah, 1 di Singaraja, ya, di desa Surga sana. Nah, ada 2 hamba Tuhan lagi yang saya targetkan untuk bisa support dengan sepeda motor. Satunya di Sumba Timur, karena pelayanannya itu di pedalaman sangat jauh sekali, saudara ya. Nah, saudara bisa berbagian dan saudara kasih angka 2 di bagian belakangnya ya, atau sepeda motor pesannya. Kalau saudara mau support hamba Tuhan, kami juga mensupport beberapa hamba Tuhan yang di desa-desa, di pedalaman. Tiap bulan kita memberikan support kepada mereka. Nah, saudara juga bisa support, tapi kasih angka 3 ya. Kita juga mendesain satu portable speaker ya saudara, dengan mini card SD, lalu kita kirim ke hamba Tuhan yang di desa-desa, daerah-daerah yang tidak ada sinyal, sehingga mereka bisa ikut belajar. Rekaman-rekaman ajaran kita ini, kelas kita ini kita taruh di satu mini SD yang cukup besar gitu ya saudara, sehingga mereka bisa mengikuti kapan saja. Beasiswa masih kita buka, masih berjalan, dan ya nanti tahun ajaran baru kita akan merekrut beberapa mahasiswa lagi dan siswa. Dan next, berikutnya saudara, saya juga sampaikan kalau Bapak Ibu, saudara-saudara ingin mengikuti seri kami yang lainnya, bisa lewat Spotify, Anchor, atau di YouTube, ya, pelayanan Garam Bali alamatnya. Saudara bisa ikutin di sana. Nah, untuk kelas PIK yang ini nanti kita akan edit dulu, baru kita upload di YouTube. Dan jadi saudara bisa ikutin yang bagian-bagian yang lain kalau saudara mau ingin belajar lebih jauh. Terakhir, kalau saudara diberkati melalui pelayanan ini, saudara, saya mendorong, saudara mengajak, mengundang, ya, untuk ada saudara lain untuk boleh belajar sama-sama. Dan kalau saudara tergerak untuk memberikan persembahan syukur, karena saudara diberkati melalui uraian firman Tuhan, pelayanan ini, saudara bisa sampaikan persembahan saudara di gereja di mana Tuhan sudah tempatkan sebagai ucapan syukur saudara. Dan kalau saudara mau salurkan kepada kami lewat pelayanan Garam Bali, kami akan berbagi nomor rekening. BTW, saudara-saudara lihat itu di logo atasnya, ya, tahun ini pelayanan garam menginjakkan usia 22 tahun. Dan ya 22 tahun di dalam bermisi dan mengajar. Kami adalah fokusnya di misi dan teaching, ya.
Ini fokus kami. Kiranya ini boleh menjadi terus berkat dan boleh Tuhan pakai baik di Bali, Indonesia Timur, Kalimantan, dan daerah-daerah lain yang Tuhan mau pakai. Saya tutup untuk pertemuan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami sungguh bersyukur untuk pelajaran yang boleh kami tangkap. Kami bersyukur untuk segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kami makin terbangun spiritualitas kami, semakin kami membangun relasi kami dengan Tuhan, sehingga kami tidak mudah berubah. Kami ada pertahanan yang cukup kuat, yaitu firman dan Engkau sendiri sebagai Tuhan, yang menjadi pegangan dan pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan tanamkan firman yang boleh kami dengar malam hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh kerjakan, kami boleh alami, kami boleh nyatakan itu kepada dunia bahwa Tuhan adalah hidup, Tuhan berfirman, dan Tuhan menyatakan keagungan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami malam ini, berkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Pertemuan kami minggu depan pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Aduh.